berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Pagi siang hari ini kita akan mulai ibadah kita yang kedua di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa atas hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami datang ingin memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari-hari yang telah kami lalui penuh sukacita. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami rindu berdoa bersama di tempat ini. Berkati ibadah kami ini Tuhan yang kedua, dari mulai awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah pencurahan Roh Kudus-Mu turun atas tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kami. Berkati ibadah ini Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Bapak Pendeta Parulian Siagian. Berkati hamba-Mu ini Bapa dalam pelayanannya, berkati istri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya. Berkati pekerjaan usaha, Engkau berikan keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Paul Taksiahan Bapak. Berkati hamba-Mu ini, berikan hikmat marifat daripada-Mu. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada buat hamba-Mu ini. Bahkan Tuhan, setiap pengerja di tempat ini, kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi buat pelayan-pelayan di tempat ini. Berikan kami keunitian agar kami semakin kompak. Engkau yang bekerja luar biasa atas GB Alam Hotel. Kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan di tempat ini. Apapun kerinduan umat-Mu Tuhan, baik di dalam pergumulan mereka, baik di dalam pekerjaan, usaha, dan sekolah Bapak. Tuhan bukakan jalan-jalan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan hari-hari yang terbaik buat umat-Mu di sini. Tuhan, apapun kerinduan umat-Mu, Tuhan berikan jalan-jalan yang terbaik. Dan bahkan Tuhan kami berdoa buat umat-Mu yang masih dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah dan bahkan juga di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa buat kesembuhan mereka, lawat mereka Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu selalu ada buat umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik buat umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami. Kami rindu Tuhan satu tempat. Kami berdoa Tuhan, kami yakin Tuhan selalu ada buat GB Alam Hotel. Tuhan selalu ada buat kami di tempat ini. Apapun kerinduan kami Tuhan, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Dan bahkan buat negara kami, bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan dari mulai Sabang hingga Merauke. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati kota kami, kota Medan Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi atas kota Medan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari sama-sama Bapak Ibu kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita satukan hati kita. Tuhan terima kasih, Engkau Allah yang besar. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Yang
sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh indah kasih-Mu bagimu kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Kasih-Mu lebih mulia dari apapun. Kami meninggikan Engkau pagi hari ini di hadapan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kami berkata Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima pujian, Engkau layak ditinggikan. Hanya Kau satu-satunya Allah yang ada dalam hidup kami. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang layak untuk dihormati Tuhan. Pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa doa-doa kami. Kami bawa ucapan syukur yang berkenan di hati-Mu. Untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang layak menerima pujian. Mari kita sembah Dia. Mari kita hormati Dia yang ada di tempat ini. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah. Selidiki hati kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Hanya nama-Mu yang kami agungkan. Selidikilah hati kami Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang terus memenuhi kami. Kasih-Mu yang terus memampukan kami untuk berjalan bersama-Mu. Bersama dengan-Mu ya Roh Kudus.
Satu-satunya Tuhan yang dapat dipercaya seumur hidup kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidup kami. Kami sembah Kau, Yesus Raja di atas segalanya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita makin berdiri bersama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan
mampukan kami untuk boleh kami ada sampai hari ini. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu karena Roh Kudus yang terus menyertai kami. Penolong yang Kau janjikan bagi kami untuk boleh menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai memuji Engkau. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap lebih lagi dan mau lebih lagi memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya mengucapkan shalom bagi setiap kita pagi hari ini. Shalom. Katakan kanan kiri shalom, kamu luar biasa bersama Yesus. Haleluya. Saya percaya kalau nggak ada Yesus kita ini nggak ada apa-apanya, amin. Bilang sekali lagi sama kiri kananmu dengan yakin, tanpa Yesus kamu nggak ada apa-apanya. Haleluya. Cuman Yesus yang buat kita menjadi lebih berharga, amin. Dan izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini? Boleh megang tangannya Bapak Ibu. Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara. Ada satu di depan saya, ada lagi Bapak Ibu di sebelah kanan, ada lagi. Kami mengucapkan selamat datang bagi Ibu, boleh bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, amin. Dan berapa banyak yang mau siap memuji Tuhan, bahwa kita ini adalah terang-terangnya Tuhan, yang siap membawa jiwa bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita akan belajar lagu yang baru pagi hari ini. Berapa banyak yang mau terus belajar? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Hey. Mari bersukacita bagi Allah kita. Dia yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Yang bersama-sama kita katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu
Kau buat kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama sekali lagi katakan, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Mari katakan aku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya saat Tuhan menjadi terang dalam hidup kita, maka kita akan mampu setiap jalan-jalan yang kita pilih. Amin. Mari sekali kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Amin. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Haleluya. Bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Yang percaya katakan, aku percaya. Haleluya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Katakan kanan kiri, kalau ada Yesus kamu nggak bingung. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita, membawa persembahan kita. Mari kita memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa persembahan kami pagi siang hari ini Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan berikan bagi kami tidak dapat kami balas. Dan kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita pagi hari ini. Bagimulah segala kemuliaan, hormat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku, amin, terus.
segenap hati. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku. Amin. Terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, My best friend. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, penolong yang ajaib, sahabat yang setia, yang terbaik bagi kita. Mari sekali lagi kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Indaralabayaralabaya shandaralabayaralamu, Indaralamasyano yaralamasyano, Yaralamasyano, Indaral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 abayaralamasyano. Mari jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Lawat kami sekali lagi ya Tuhan. Curahkan roh-Mu atas setiap kami. Sebab kami haus, kami lapar akan Engkau ya Tuhan. Ora la basyata kandara la 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 bayara la basyata la la bayara la basyata kandara la.
Ora la bayara la la bala 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 bala. Ora la masyanda da da la 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 bala 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 bala. Mari penuhi setiap kami ya penuhi kami nama Syambo. Ora la 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 bala 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 bala. Mari Roh Kudus ajari setiap kami pada pagi hari ini. Ajari kami bagaimana cara berdoa. Ajari kami ya Tuhan. Oh la masyando ya la masyande. Oh la 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 bala 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 bala. Oh rabaya la 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 bala 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 bala. Biar api-Mu menyala dalam setiap kami ya Tuhan. Api-Mu berkobar di dalam hati kami, dalam hidup kami. Oh ya Damasyando. Oh la la bala 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 bala. Berkati setiap kami Tuhan. Apabila ada yang sakit, di dalam hadirat-Mu Engkau menyembuhkan. Ada yang lemah, di dalam hadirat kuasa-Mu bekerja, memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami. Perdengarkanlah firman-Mu Tuhan. Bukankah Engkau pernah berkata firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang yang sanggup menerangi jalan-jalan kami, sehingga perjalanan kami 1 minggu ke depan bahkan sampai selama-lamanya adalah perjalanan yang berhasil dan beruntung karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Shalom. Shalom, apa kabarnya pada pagi hari ini? Bisa lihat kanan kiri saudara, katakan Tuhan itu baik bagi setiap kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya sampai hari ini Tuhan terus menuntun kita. Maka gereja ini adalah gereja yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita ada hari ini itu karena tuntunan Tuhan, bukan karena manusia saudara. Saya percaya sekali lagi setiap kali kita datang beribadah di tempat ini, siapa yang menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini? Jadi kita menikmati hadirat Tuhan kan waktu kita nyanyi, waktu kita memuji Tuhan. Betul lah kata Mazmur 22:3 bahwa Tuhan itu bersemayam dan hadir di tengah-tengah puji-pujian kita. Waktu kita berkata Engkau baik Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau. Benar saudara, Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat ayat firman Tuhan bersama-sama. Mendasari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena tema kita di bulan ini adalah bangkit dan bercahaya lebih terang, alami Pentakosta lagi. Ya. Karena kenapa ada kata lagi? Karena bulan lalu saudara tema kita juga ya sama. Ya tentang It's Pentakosta juga ya, tentang Pentakosta. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah 2 ini adalah peristiwa yang terjadi di loteng atas, di upper room. Ya, di loteng atas ketika para murid berdoa menantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan diutus kepada para murid supaya tidak tinggalkan Yerusalem. Puji Tuhan, untung para murid itu taat saudara. Ya, kalau mereka nggak taat, mungkin hari ini kita juga nggak seperti ini. Dan mereka taat, 120 orang itu bertekun sehati bersama-sama berdoa. Kita lihat
Kisah 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50 saudara. Penta 50. Jadi kata Pentakosta itu disebut juga sebagai hari raya 7 minggu, 50 hari. Sejak Paskah sampai pada hari Pentakosta itu 50 hari. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, ayat 2. Tiba-tiba, atau arti tiba-tiba saudara? Tidak dinyana, tidak diduga, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka apa saudara? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, ayat 4. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara keras, 2, 3 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara lihat ayat 4, maka, kenapa dibilang maka? Karena ada alasan sebelumnya. Maka itu berarti ada peristiwa yang mengikut. Maka penuhlah mereka. Setelah mereka saudara sekian lama 10 hari mereka menantikan pencurahan Roh Kudus dan puji Tuhan. Bahwa mereka setia, mereka bertekun. Roh Kudus itu melawat seluruh para murid. Ada 120 orang saudara waktu itu. Nah 120 orang, tidak 119, tidak 118, tidak 115. Tetapi semuanya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan waktu mereka mengalami peristiwa Pentakosta saudara, mereka mengalami perubahan dalam kehidupan. Halo? Waktu para murid dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka berubah. Tangkap ini saudara. Kenapa gembala pembina kita memberikan pesan ini sekali lagi? It's Pentecost again. Alami Pentakosta sekali lagi. Karena saya percaya tanpa Roh Kudus kita nggak ada apa-apanya. Tapi dengan Roh Kudus kita akan mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Bisa katakan amin? Siapa percaya waktu Roh Kudus memenuhi kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang supranatural itu menjadi natural. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lihat bagaimana kehidupan para murid saudara. Saya bisa menyebut nama Petrus. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Kisah 4 ayat 13. Jadi waktu Petrus itu dipenuhi Roh Kudus, saudara, maka terjadi hal-hal yang membuat orang Israel waktu itu geger. Geger saudara. Kenapa? Karena seorang Petrus itu waktu berjalan di bait Allah, dia tiba-tiba didatangi oleh seorang yang sakit lumpuh dari lahir. Nah sebenarnya setiap hari dia ada di bait Allah, ya tujuannya hanya untuk meminta sedekah. Nah waktu Petrus lewat, Yohanes lewat, dia berharap Petrus ini juga ngasih sedekah. Lalu Petrus bilang seperti ini, aku gak punya emas, aku gak punya perak. Tapi apa yang ada padaku dalam nama Yesus, kamu yang lumpuh, bangkitlah. Saudara lihat, tiba-tiba anak ini yang sejak lahir, apa saudara lumpuh, tidak bisa jalan, yang selalu diusung ke bait Allah. Saudara bisa bayangkan ada orang datang ke sini yang lagi lumpuh di depan situ. Tujuannya hanya untuk minta sedekah. Tapi Petrus bilang seperti ini, aku gak punya perak, aku gak punya emas, tapi dalam nama Yesus bangkitlah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba anak ini bangkit dan lompat-lompat saudara, dia bersorak kegirangan. Karena kenapa? Dia yang tadinya lumpuh seumur hidup tiba-tiba disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Waktu Roh Kudus hadir, saudara yang sakit itu bisa disembuhkan. Bisa katakan amin? Yang sakit itu bisa mengalami mujizat. Waktu kapan saudara? Waktu Roh Kudus berkarya. Saudara bukan hanya itu, Petrus yang tadinya adalah seorang yang memiliki keterbatasan dalam hidup. Kalau saudara lihat kehidupan Petrus, dia itu seorang yang kasar saudara. Mantan nelayan. Ya, mantan nelayan. Mari kita lihat dulu saudara di dalam Kisah 4 ayat 13. Jadi waktu Petrus ini saudara akhirnya dipanggil ke persidangan, dia berhadapkan dengan imam besar pada waktu itu. Dia berhadapkan dengan para pejabat karena dianggap membuat huru-hara pada waktu itu. Membuat suasana menjadi tidak kondusif menurut pandangan mereka. Karena banyak orang yang akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan bertobat.
Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh para petinggi-petinggi pada saat itu. Ada apa ini? Nah, dipanggillah. Dibawa ke dalam sidang. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, lihat ini saudara, bahwa keduanya orang biasa. Katakan orang biasa. Petrus dan Yohanes ini orang biasa, saudara, yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, bagaimana mungkin Petrus orang yang biasa ini, saudara, itu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ingat tadi Petrus ini adalah orang biasa. Kata biasa itu diambil dari kata agramatos. Agramatos ini artinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita pernah berkata, dia mah orang biasa. Dia paling tamat SD. Tamat SD bisa baca enggak? Bisa baca. Anak saya sekarang yang paling kecil kelas 6 SD. Baca udah lancar. Kita pikir adalah orang biasa. Dia tamat kuliah orang biasa sih dia. Tapi tahukah saudara, Petrus disebut orang biasa. Dia ini bukan orang yang sekolah. Karena dia orang illiterate. Dia orang yang gak bisa baca. Orang yang gak bisa baca saudara. Saya ingat dulu di waktu Medan Plaza masih ada saudara. Ya, jadi ada seorang hamba Tuhan. Kalau dia baca kalau dia baca apa? Bukan baca, kalau pimpin 2 berkat. Dia selalu ditulisin orang lain. Sebenarnya dia nggak bisa nulis. Tapi puji Tuhan, orang seperti ini dipakai oleh Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan. Nah, Petrus ini saudara, ternyata dia ini buta huruf. Dan orang lain bilang, loh dia ini kan orang yang buta huruf. Sekolah kagak, buta huruf, tapi kok bisa doakan orang sakit jadi sembuh? Kok bisa? Itu menjadi pertanyaan bagi para petinggi-petinggi waktu itu. Percayalah, sebiasa-biasanya kita, kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, kita yang biasa akan diubahkan Tuhan menjadi luar biasa. Bisa katakan amin. Jangan berpikir, aku ini lemah. Petrus itu lemah saudara. Petrus itu lemah. Saudara dikatakan Petrus Yohanes itu adalah orang yang biasa. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak terpelajar. Nah, saya lihat lagi saudara, kalau tadi biasa itu agramatos, buta huruf. Dan bukan hanya agramatos, tapi dia juga, kita sering mengenal kata idiot. Tahu arti idiot saudara? Dungu. Kan begitu ya. Ternyata tidak terpelajar dimaksudkan adalah bahwa Petrus ini dungu saudara. Idiot. Saudara bisa bayangkan kalau ada anak kita seperti itu, dijuluki seperti itu. Dan Petrus, Yohanes ini adalah orang yang dungu. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin? Ribuan orang sampai kepada titik tertentu mereka di persidangan. 5.000 orang saudara. 5.000 orang seperti tersihir mendengarkan khotbah daripada Petrus yang biasa dan tidak terpelajar ini. Siapa percaya waktu saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayakah saudara? Yakinkah saudara? Percayakah kita bahwa di dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Tidak kunci ya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kisah 4 ayat 13 tadi, bagaimana mungkin? Kisah 4 ayat 13, Petrus dan Yohanes ini memiliki keberanian
Sidang itu melihat keberanian. Apa yang dilihat oleh sidang, saudara? Keberanian. Ya. Berani dan nekat ini dua hal yang berbeda. Waktu seseorang dipenuhi Roh Kudus, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Roh Kudus tidak akan memberikan ketakutan dalam diri kita. Dia akan mengangkat kelemahan kita, rasa minder kita. Dia akan menggantikan dengan holy boldness, roh keberanian yang kudus. Jadi beda dengan nekat, saudara. Ada orang berani, maaf, karena dia punya jabatan. Ya, karena dia punya mobil bagus, berani dia, saudara. Kalau mobilnya mobil 1 juta umat, dianggap sepele gitu ya. Tapi kalau dia bawa Hammer, mobil, oh dia berani, saudara. Tapi begitu dia ganti, maka keberaniannya turun. Ada orang berani, maaf. Sekarang saya pernah bertanya, kenapa sih sampai hari ini kamu masih merokok? Kenapa masih minum sampai hari ini? Dengan minum, dengan merokok saya berani. Padahal dia tahu, dengan minum, ya dengan merokok, mabuk maksudnya, dengan merokok, dengan minum, itu bisa meningkatkan kadar gula dalam darah yang bisa berbahaya untuk tubuh, yang bisa mengakibatkan penyakit. Nah, orang berani karena apa? Hal-hal yang dunia ini, saudara. Karena anak pejabat dia berani, saudara, nonjok orang. Begitu papanya sudah tidak lagi pejabat, hilang itu apa? Ini bukan keberanian yang kudus, saudara. Keberanian kudus itu datang daripada Roh Kudus. Bisa katakan amin. Sebenarnya kita tidak perlu takut dalam hidup ini, saudara. Untuk apapun. Saya memahami ayat ini, saudara. Karena yang pertama, mari kita lihat. Kenapa? Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena Roh Kudus, seperti lagu tadi, itu adalah teman yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah penolong bagi setiap kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saya ini lama, saudara, jauh dari orang tua. Bagaimana merasakan itu jauh dari orang tua. Bahkan dari kecil, bukan hanya jauh, saya sudah ditinggalkan oleh orang tua. Meninggal maksudnya. Kalau pertama meninggalkan orang tua, ya setelah usia tertentu masih remaja, ditinggalkan orang tua, maksudnya meninggal. Jadi kehidupan tanpa ayah dan ibu cukup lama ya dalam kehidupan saya, dan betul, saudara. Tapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu karena dia adalah sahabat yang sejati. Bagaimana caranya Bapak Ibu agar kita ini tetap berjalan bersama-sama dengan sahabat yang terbaik ini? Mari yang pertama kita lihat ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 3:16. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu, kita baca ya 2-3 ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bapak Ibu ngerti gak ayat ini? Kalimat ini dikatakan oleh Paulus. Tidak tahukah kamu? Artinya gini, sadar gak sih lo? Kalau kita orang Medan, kau tahu gak sih? Gitu kan, kalau dibahasakan ke bahasa Medan, tahu gak sih kau? Kau itu bait Allah. Kau itu tempat kediaman daripada Roh Allah. Nah, yang pertama, kita mesti sadar bahwa kita adalah bait Allah. Udah, saudara enggak bangga dengan ayat ini. Maksudnya tidak seperti ada sesuatu yang melompat harusnya dalam diri kita. Ketika tahu bahwa tubuh kita ini bait Allah. Halo. Saudara jangan lihat saya dengan tatapan yang datar seperti itu. Tapi saudara masih bingung. Tubuh kita ini bait Allah. Siapa sih Allah itu? Siapa sih Allah itu? Siapa sih Roh Kudus itu? Sekarang kita lihat. Nanti kita akan kembali ke situ deh ya. Kita lihat ini di dalam 2 Tawarik 6 ayat 18. Yang pertama 2 Tawarik 2:16, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ya,
Langit di atas segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Langit di atas segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Tapi Dia memilih, halo Bapak Ibu, tubuh kita sebagai tempat kediamannya. Kalau saudara masih berpikir dingin seperti ini, saudara belum ngerti. Raja di atas segala raja itu berkenan tinggal di dalam tubuh kita. Kalau saudara dikunjungi Pak Bobi, saudara pasti ada yang mungkin histeris. Oh Pak Bobi! Apalagi kalau Pak Jokowi datang, ada histeria saudara. Bahkan nangis, memberikan laporan kepada Pak Jokowi, tolong keluarga saya. Siapa yang menciptakan mereka? Dia adalah pribadi yang berkenan tinggal di dalam tubuh kita ini. Bisa katakan amin. Makanya Paulus bilang seperti ini. Tidak tahukah kamu, 1 Korintus 3:16 tadi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di mana saudara? Maaf, bukan di bangunan ini. Roh Allah diam di mana saudara? Diam di dalam tubuh kita. Yang belum kita miliki adalah jawaban daripada pertanyaan Paulus. Tidak tahukah kamu, artinya apa? Kita mesti sadar bahwa Roh Kudus itu berkenan tinggal di dalam hati kita. Siapa percaya Roh Kudus sanggup memenuhi kita? Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Siapa kita saudara? Kita adalah bait Roh Kudus, artinya tempat. Saudara boleh memiliki handphone yang termahal yang saudara punyai. Ada handphone yang puluhan juta. Kalau dilapisi emas bisa ratusan juta saudara ya. Tapi saudara, handphone tersebut saudara lihat di etalase, dipajang di toko-toko. Nggak ada guna saudara kalau saudara nggak cas ke listrik. Betul ya? Mau semahal apapun, merek apa, iPhone atau Samsung yang tertinggi serinya, kalau saudara nggak pernah cas ke listrik, maka apa yang terjadi saudara? Handphone itu hanya sekedar sebuah alat atau pajangan, nggak berguna saudara. Katakan kepada kanan kiri, engkau bukan pajangan, engkau adalah bait Roh Kudus. Kita siapa saudara? Bait Roh. Betapa berharganya kita saudara. Kita ini bait ditebus dengan harga yang mahal kata Paulus. Karena kita adalah milik Allah yang kita peroleh bukan dengan kita yang membeli, tapi Tuhan yang menebusnya. Siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Saya percaya waktu kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita akan berubah. Sama seperti Petrus, sama seperti Yohanes, mereka memiliki keberanian. Bagaimana caranya agar Roh Kudus ini tetap tinggal di dalam kita? Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 menuliskan seperti ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Adakah di antara saudara ketika haus, saudara tidak minum? Dan saudara biarkan kehausan saudara berlama-lama, saudara akan mengalami dehidrasi karena kekurangan cairan. Dan orang kalau kekurangan cairan akan lemah fisiknya,
akan gampang kena penyakit. Tanpa Roh Kudus kita akan lemah. Ya, tanpa Roh Kudus kita akan lemah. Tapi bagaimana agar Roh Kudus ini tinggal di dalam kehidupan setiap kita? Dia tinggal di dalam Baitnya yang kudus. Alkitab menuliskan seperti ini, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Satu-satunya untuk mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah dengan membuka hati sebuka-bukanya. Membuka hati selebar-lebarnya. Membuka hati seluas-luasnya. Ini menyangkut apa saudara? Gengsi kita. Ini menyangkut apa saudara? Ego kita. Maukah kita menanggalkan ego kita? Maukah kita menanggalkan sifat kesombongan kita? Dan berkata, Tuhan Engkau segalanya bagiku. Waktu kita buka hati, waktu kita merendahkan diri. Saya enggak pernah lihat saudara sungai itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Pernah lihat sungai apa di Medan yang besar saudara? Sungai Babura, Sungai Deli. Apakah Sungai Deli mengalir dari Medan ke Brastagi? Enggak ya. Enggak pernah sungai itu mengalir dari tempat yang rendah ke atas. Selalu hujan itu dari atas ke bawah. Enggak ada hujan itu saudara dari bawah ke atas. Itu penguapan namanya. Karena pemanasan dari matahari ada penguapan. Tetapi hujan yang berbicara Roh Kudus, sungai kehidupan yang digambarkan seperti Roh Kudus, itu hanya akan mengalir ke tempat yang rendah. Apakah kita masih marah waktu kita diomongin? Apakah kita masih menyimpan kekecewaan waktu kita disalahpahami? Saudara, belajar merendahkan hati, belajar mengosongkan diri sama seperti Yesus mengosongkan diri, lalu ia dipermuliakan oleh Tuhan. Saya percaya satu-satunya jalan agar Roh Kudus itu melaut setiap kita adalah membuka hati. Bisa katakan amin? Merendahkan diri. Apa sih merendahkan diri definisinya? Merendahkan diri. Iya, merendahkan diri. Orang Israel kalau dalam perjanjian lama, cara mereka merendahkan diri salah satu adalah dengan berpuasa. Jadi tidak seperti orang tertentu, kelompok tertentu, mereka berpuasa hanya sebenarnya untuk untuk berpantang makan dan minum. Atau orang-orang yang berpuasa hanya untuk diet. Ada seperti itu kan. Tetapi orang Israel cara merendahkan diri dengan berpuasa. Berpuasa itu adalah mereka betul-betul hanya menginginkan Tuhan. Selain berpantang makan dan minum, mereka betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saya ingin tanya, siapa di sini yang pernah berpuasa? Jadi puasa bukan karena karena anjuran dokter ya. Tapi kita puasa karena niat ingin bertemu dengan Tuhan, merendahkan diri. Sebab apa saudara? Kita mencoba mengesampingkan keinginan-keinginan daging kita. Sebab keinginan daging ini hanya membawa kita kepada maut. Betul ya? Keinginan daging ini hanya kita membawa kepada maut. Tetapi waktu kita membuka hati di hadapan Tuhan, keinginan roh ini akan membawa kita kepada kehidupan. Siapa percaya waktu Roh Kudus memenuhi kita, Dia akan membawa kita kepada damai sejahtera, kepada kehidupan, bahkan kehidupan sampai selama-lamanya. Bisa kata tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara kita mengalami? Yang pertama, sadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Makanya nggak boleh bohong. Begitu kita bohong saudara, ya, begitu kita mulai berkata bohong atau berkata kasar, maka Roh Kudus yang penolong yang terbaik ini, dia akan, karena dia sensitif, dia adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Nah, kadang kalau di rumah itu ada monster saudara. Seperti apa monster dalam rumah? Biasanya monster dalam rumah itu suami. Kalau sudah mulai ngomong kasar saudara. Nah, begitu. Jangan saudara pikir monster itu di tempat yang gelap. Di rumah ada monster saudara. Monster yang tidak dirindukan kehadirannya oleh anak-anak. Karena ngomong kasar. Begitu kasar saudara, maka Roh Kudus ini gak bisa bekerja. Karena Roh Kudus ini dia sifatnya menasehati, menghibur dan membangun.
waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dia akan menghibur, menasihati dan membangun. Tapi waktu kata-kata yang kasar itu kita keluarkan, saudara, lihat ini akan membuat Roh Kudus itu dipadamkan. Ternyata Roh Kudus bisa padam. It's Pentecost again. Ini Roh Kudus kembali alami dalam kehidupan setiap kita. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya. Kita buka hidup kita sebuka-bukanya. Saya percaya Roh Kudus akan melalui setiap kita. Sekitar 2 minggu lalu saya ngajar setelah ibadah seperti ini. Lalu ada salah satu cabang di kita. Itu buka kelas Nah kebetulan materi yang saya ajar itu adalah materi Roh Kudus. Dan gembalanya berkata, Pak tolong ajar tentang Roh Kudus. Jadi ada sekitar 20 sampai 30 orang murid, ya 100. Nah begitu saya sampaikan pengajaran tentang Roh Kudus, nah ini hampir semua membuka hati, anak-anak muda ya. Dan saya jarang untuk ngajar itu tantang orang untuk altar call. Loh, ngajar ya belajar kan, bukan altar call. Kalau ibadah seperti ini masih mungkin. Tapi saya tantang mereka saudara, siapa di sini yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara semuanya rindu. Saya lihat anak-anak muda. Belum saya apa-apain sudah nangis duluan saudara. Sudah nangis duluan, beberapa orang nangis duluan di depan. Anak-anak muda masih remaja mungkin belasan tahun. Kemudian saya lihat orang tua. Wah dari awal sampai terakhir bingung saya bagaimana cara menghentikan kelas ini. Kenapa? Karena nangis terus. Ya. Lalu ada yang berkata, terima kasih Pak anak saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Saya percaya saudara, Roh Kudus itu hanya sejauh kita membuka hati. Bisa katakan amin. Roh Kudus itu akan datang kepada kita yang haus dan lapar. Maaf kalau kita tidak perlu, maka Roh Kudus tidak akan datang. Tapi waktu kita membuka hati, kita perlu berkata, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus akan memenuhi setiap kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta kunci saya Pak ya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi dari awal. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari dari awal yang wanita angkat pujian ini katakan, Tuhan aku rindu. Mari bapak-bapak, yang pria kita berdoa bersama-sama. Minta Roh Kudus melawat kita. Ini Pentakosta lagi. Bersama-sama ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi ku rindukan Kau hadir di sini
saja, musik saja. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus atau belum dibaptis oleh Roh Kudus, hari ini minta Roh Kudus menjamah setiap kita, membaptis. Ora la basyanda la 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 bala 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 bala. Ora basyekere be la 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 la. Ya. Ora la bayara la basyande. Ora la 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 bala 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 bala. Ya lawat setiap kami ya Roh Kudus. La 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 bala 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 bala. Yes, berhembuslah Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Yes, terima. Terima. Oh la 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 bala bala. Yes. Oh la 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 la. Ya. Penuh. 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 La 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 bala 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 bala. Oh la 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 bala 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 bala. Oh rabaya syandera mora la 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 ya la la. Melimpah-limpah, melimpah-limpah dicurahkan. Sebab tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini. Biarlah hari-hari ini Tuhan Roh-Mu yang kudus memenuhi kami lebih lagi. Dan setiap kami mengalami Pentakosta itu kembali Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati berlimpah-limpah keluarganya, bahkan segala sesuatu yang dia rindukan hari-hari ini Tuhan menjawab ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan mampukan kami untuk terus bergairah. Terus Roh Kudus kiranya memenuhi setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Allah yang kami percaya, Tuhan yang kami percaya seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita menyaksikan warta sepekan, informasi gereja sepekan ke depan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Akanlah suara nanti memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nanti memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini. Bersiaplah
Renungan tambahan sekali lagi Bapak Ibu telah berpulang ke rumah Bapak di surga, orang tua dari Ibu Arta Siahan, koordinator FA. Oleh karenanya kami mengajak pengerja dan seluruh jemaat untuk bersama-sama menghadiri ibadah penghiburan di rumah orang tua Ibu Arta Siahan jam 8 malam di Jalan Perguruan depan gereja HKBP Wahidin Baru. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah kita. Kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa di sorga atas kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus Kau curahkan, Kau berikan kepada kami. Kami merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pernyataan-Mu pada hari yang indah, hari yang sahabat, hari kudus bagi kami Tuhan. Kami setelah sepakat, telah memuji-muji menyembah-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami telah mendengarkan sebagian sabda firman-Mu Tuhan. Untuk kami semua sidang jemaat-Mu bangkit karena telah pencurahan Roh Kudus ada di dalam roh kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang menyertai setiap saat, setiap waktu bagi hidup kami masing-masing Tuhan. Berkati Tuhan sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel Tuhan. Untuk hari ke depan, minggu ke depan Tuhan, Engkau mengetahui rencana-rencana kami Tuhan. Engkau mengetahui hati pikiran kami setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami serahkan kepadamu Bapa. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Supaya kami mendapatkan berkat keselamatan, perlindungan, berkat yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mempersembahkan berkat yang Kau berikan Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberi Tuhan 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Parulian Siagian yang telah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Berkati kesehatan panjang umur Tuhan Yesus. Berkati istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya Kau berkati berlimpah-limpah Bapak. Pelayanannya Kau pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, hari yang indah ini, hari Sabat Tuhan, kami mengangkat untuk kota kudus-Mu. Salam Yerusalem, salam Yerusalem, salam Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu Tuhan. Berkati ke-12 sukunya, Kau berkati imam-imamnya, Kau berkati bangsa yang Kau pilih ini Tuhan. Tembok dan purinya Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mendapatkan berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita harapkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.